Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Monyet dan Gajah Lomba Lari. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak bersama. Di sebuah hutan di pinggir sungai terlihat ada seekor monyet yang terlihat begitu murung. Entah kenapa monyet itu terlihat begitu sedih sekali. Ia hanya duduk termenung sendirian. Dan tidak jauh dari si monyet nampak anak gajah yang perlahan mendekati monyet itu. Gajah itu terlihat sangat bersih sehabis mandi di sungai di dekatnya. "Kamu kenapa, monyet? Sedih begitu wajahmu?" tanya gajah yang mulai mendekatinya. "Kamu tahu besok ada lomba lari di hutan ini?" tanya monyet tanpa menjawab pertanyaan gajah. "Iya, aku tahu dong. Aku kan besok ikut lomba lari juga. Sepertinya hampir semua hewan di hutan ini ikut deh. Kamu juga ikut kan?" jawab gajah, yang ternyata malah membuat monyet menambah sedih. Si gajah yang mencoba perhatian, tapi ternyata ia malah membuat monyet makin sedih. Entahlah apa yang membuatnya menjadi seperti itu. Gajah pun kembali bertanya kepada si monyet. "Kamu kenapa sedih, monyet? Aku punya salah ke kamu ya?" tanya gajah dengan penasaran. "Bukan begitu, gajah. Kamu tidak salah. Aku hanya sedih karena besok tidak bisa ikut lomba lari," kata monyet yang akhirnya menjawab rasa penasaran gajah. "Loh, kenapa kamu tidak bisa ikut lomba, monyet?" tanya gajah. "Kakiku belum sembuh. Kemarin aku jatuh ketika lari di tengah hutan sana. Kakiku tersandung akar pohon dan sekarang rasanya masih sakit untuk berjalan. Apalagi harus berlari untuk besok. Mana bisa aku ikut?" jelas monyet dengan sedih. Mendengar penjelasan monyet, gajah mencoba menghiburnya dengan meyakinkan diri agar monyet tidak menjadi sedih lagi dan bisa lebih semangat untuk menyambut acara besok. "Besok pasti sudah sembuh, monyet. Percayalah padaku, kamu pasti bisa ikut lomba lari," kata gajah meyakinkan monyet. "Mana mungkin sembuh, gajah. Sekarang saja masih sakit." Monyet semakin sedih karena dia sudah latihan lari di tengah hutan selama berhari-hari. "Sudah, jangan bersedih, monyet. Tenang saja, besok kamu bisa ikut lomba lari bersamaku. Aku akan menjemputmu pagi-pagi sekali," kata gajah. "Bagaimana aku bisa ikut lomba lari? Kadang kamu berlebihan dan hanya mencoba menghiburku saja," kata monyet. Keesokan harinya, pagi sudah tiba. Semua hewan sudah saling sibuk ke sana kemari untuk mengikuti lomba lari. Gajah pun sudah siap dan hendak datang menjemput ke rumah monyet. Ia sudah yakin untuk bisa ikut lomba lari bersama si monyet. Setibanya di rumah monyet, ia pun merasa sangat kaget karena ternyata gajah benar-benar datang untuk menjemputnya. Monyet masih dengan kakinya yang sakit, tidak bisa berjalan ataupun berlari. Ia sedih memandang kedatangan gajah karena nyatanya kakinya pun belum juga sembuh. "Sudah, jangan sedih. Ayo cepat, naiklah ke punggungku, monyet," ajak gajah. Monyet tidak bisa menolak.
Dia naik ke punggung gajah dengan perlahan. Gajah kemudian membawa monyet menuju arena lomba. Mereka melaju perlahan. Meskipun pelan, namun kaki gajah sangat besar, sehingga langkahnya terasa cepat, hingga mereka bisa melewati teman-teman hewan yang lainnya. Ketika sampai di arena lomba lari, monyet tetap duduk di punggung gajah. Kita akan lomba lari bersama, Kata gajah. Bagaimana caranya? Aku saja tidak bisa berjalan. Kesini saja harus kamu jemput. Masa kita harus lomba lari bersama? Tanya monyet kebingungan. Sudah, duduklah di punggungku dengan manis, monyet. Kita akan lari bersama-sama, Ucap gajah sambil berlari bersama hewan lainnya. Monyet kemudian paham maksud gajah. Kini monyet senang sekali. Gajah memang sahabat yang sangat baik. Mereka berlari bersama-sama sampai di garis finish. Gajah dan monyet adalah teman yang baik. Selalu ada satu sama lain hingga bisa menjadi pemenang dalam lomba lari tersebut. Nah teman-teman, itulah tadi cerita persahabatan si monyet dan gajah yang lomba lari. Pesan moral dari cerita ini yaitu, sebagai makhluk hidup, kita harus saling tolong-menolong. Apalagi jika teman kita kesusahan, kita tidak boleh meninggalkannya begitu saja. Kita harus saling sayang, peduli, dan membantu. Nah teman-teman, itulah cerita dongeng untuk kali ini. Sebelum berakhir, pastikan teman-teman sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa bertemu kembali pada video-video yang akan datang. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.